Jadi selama saya pribadi tidak merubah nasib saya, tidak merubah hidup saya, sampai kapanpun nasib saya akan begini-begini aja. Kalau kita lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kita, Mas Reno. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel saya, Mas Reno Property. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Mas Reno di channel saya Mas Reno Property. Nah, kali ini saya membahas sesuatu yang beda. Ini podcast perdana saya. Jadi memang belum ada namanya. Jadi bagi sahabat properti yang mau memberikan usul nama, boleh silahkan nanti di komen di bawah ini. Nah, hari ini ada yang spesial. Saya kedatangan tamu luar biasa, sahabat saya yang memang beliau konsen bergerak di bidang properti, khususnya menjadi seorang marketing properti. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Kak Ami. Sudah tepuk tangan buat Kak Ami. Selamat datang Kak Ami. Selamat datang, Mas Reno. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah lama nggak ketemu ya Kak Ami ya. Betul. Sekarang sibuk apa Kak? Kalau boleh tahu. Sekarang sibuk di properti aja sih, Oh, di Mas. properti. Iya, jualan rumah aja. Jual rumah. Iya. Bukan dari dulu memang suka jualan ya. Suka jualan banget. Jualan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda yang dijual ya. Betul, Mas. Ini mungkin jadi profesi baru. Sebelumnya apa memang udah berapa lama? Karena saya udah hampir berapa bulan ya nggak ketemu ya kita ya. Terakhir mungkin ikut seminar bareng ya. Boleh dong diceritakan sedikit kenapa suka dengan dunia properti? Jadi sekarang menjadi satu hal yang baru di properti. Baik. Sebenarnya senangnya bukan di propertinya doang ya, Mas ya, tapi senangnya di komisinya. Komisinya. Betul. Karena komisinya marketing itu bisa mengalahkan gaji dari para direksi. Betul. Tapi kenapa ya nggak semua orang mau dan mampu bertahan menjadi orang marketing, khususnya marketing properti? Baik, mungkin ada beberapa alasan ya Mas ya. Mungkin yang pertama karena mereka mungkin belum bersabar aja gitu. Kalau mereka bersabar untuk menjalani prosesnya dan mau menjalani prosesnya, insya Allah akan sampai kok sama tujuannya. Gitu. Ibarat kita di sebuah gedung, ketika misalnya kita mau keluar gedung, pasti kan akan keluar untuk sampai dengan ke pagar ya. Kalau kita nggak jalanin, kita nggak jalan kaki, kita nggak lalui itu semua prosesnya, ya kita nggak bakal keluar dari gedung itu. Sama halnya di properti juga Mas gitu. Memang di properti itu pasti ada lika-liku kehidupannya, ada lika-liku prosesnya, dan ada lika-liku ujiannya juga gitu. Tapi kalau kita bersabar dalam prosesnya, kita bersabar dalam ujiannya, insya Allah kita akan sampai kok gitu. Insya Allah kita akan sampai kok closingannya gitu. Karena kalau kita udah nyobain closingannya sekali, itu pasti akan ketagihan loh Mas. Ini yang bikin ketagihan itu komisinya gitu. Itu secara enaknya ya, kita ngomong enaknya. Tapi boleh sedikit ceritakan nih kami perjalanan kami sampai sekarang ini menjadi kalau saya nggak salah menjadi manajer ya di salah satu perusahaan developer. Nah, itu boleh ceritakan sedikit perjalanan biar nanti sahabat properti juga ini bisa menginspirasi gitu kan, seperti apa sih perjalanannya? Baik. Perjalanannya mulai dari mana nih? Dari berawal karir kah? Atau dari hanya dunia properti saja kah? Atau dari benar-benar setelah selesai sekolah? Nah boleh, karena kalau masa-masa sekolah terlalu panjang ya. Kita ngobrolnya after sekolah. Nah itu kan bisa dikata orang memulai mencari jati dirinya gitu. Nah ini boleh ceritakan kamu seperti apa sih? Baik, saya kebetulan lulusan SMA itu, saya kebetulan masih muda banget ya Mas ya. Iya, saya lulusan
SMA itu dari tahun 2007 gitu. Oke. Dan cukup lumayan ya. Lumayan. 14 tahun kan. silam 14 tahun yang lalu gitu. Di tahun 2007 saya lulus sekolah dan kebetulan sekolah saya di daerah. Di sana saya setelah lulus sekolah itu saya mencoba untuk dunia kerja pertama kali adalah menjadi guru pendamping. Gitu, guru pendamping di KBTK. Lulus sekolah menjadi guru. Betul. Wah, luar biasa guru. Kuat itu. Karena backgroundnya waktu SMA dulu sebenarnya bukan guru, Mas. Kan kalau di sekolah waktu itu kan kita ada untuk jurusan IPA atau IPS gitu ya, gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya lulusannya lulusan IPA. Aturan kalau mau ikutin sesuai dengan jalurnya, itunya saya biasanya harusnya ke FKIP atau misalkan pengen penjurusan untuk kimia, biologi seperti itu kan. Tapi di saat itu untuk kesempatan bekerja itu yang baru ditawarkan oleh saya itu di bagian apa ini guru pendamping ini. Betul, di guru pendamping ini. Ya sudahlah, kita coba jalanin dulu aja gitu. Karena saya pada prinsipnya waktu itu saya jujur Mas, saya dari keluarga yang sangat sederhana sekali gitu. Jadi SSS ya. Keluarga yang sangat sederhana sekali gitu. Iya, keluarga yang sangat sederhana sekali gitu kan. Bahkan selanjut saja susah sekali ya. Gitu. Dari situ ketika ada tawaran untuk menjadi guru pendamping, ya udah bismillah saya coba karena saya punya prinsip di situ apapun pekerjaannya selagi itu halal, selagi itu sesuai dengan ajaran agama Islam, tidak keluar dari jalur atau koridor yang ada, saya jalani gitu. Walaupun bertolak belakang dengan background sebelumnya di sekolah seperti itu. Tapi itu berapa lama? Itu sekitar 1 tahun sih, dari 2007 menuju ke 2008. Itu masih di masih daerah? Iya, itu masih di daerah. Setelah itu saya mencoba untuk ekspansi keluar kota, mengadu nasib di ibu kota yang tercinta gitu. Kan bayangan orang kan dulu ibu kota, wah kelihatan kalau di TV kan yang punya di yang wah ya. Tapi ternyata kata orang Mas, ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Oh gitu, luar biasa. Jadi sadis ya ibu tiri ya? Iya. Maaf ya ibu tiri ya. Ternyata ibu tiri kan katanya sadis segala macam. Ternyata ada yang lebih sadis lagi, yaitu ibu kota gitu. Nah saya mau membuktikan gitu, apakah benar nih ibu kota lebih kejam dibandingkan ibu tiri gitu. Dan ternyata ada benarnya, ada enggaknya. Setelah saya jalani proses itu semua. Seperti itu ketika saya mengadu nasib di ibu kota di Jakarta. Itu tahun berapa Mbak? 2008-2009an Mas. 2009. Setelah after dari guru pendamping tadi di kelompok bermain sama anak-anak gitu. Dari situ saya mulai untuk kalau bahasa zaman dulu atau bahalanya dulu desa ya. Kita kan memang dari desa gitu. Tapi nggak apa-apa, justru ini kembang desa ini mau mengadu nasib nih. Siapa tahu bismillah sukses di ibu kota. Mohon doanya ya teman-teman semuanya. Terus berangkat ke ibu kota. Itu pertama kali yang dilakukan kami apa? Maksudnya apa karena memang di ibu kota itu ada saudara atau sama sekali sendirian tanpa ada siapa-siapa yang dituju? Terus di saudara waktu itu dulu memang ada kerabat atau ada saudara seperti sepupu banyak di Jakarta. Tapi saya mau melalui di karir atau mencoba pekerjaan baru di Jakarta, saya tidak melewati mereka semua. Saya ingin coba dari hasil karya sendiri, hasil mandiri sendiri. Ya walaupun waktu itu hampir sekitar sebulan 2 bulanan lah jadi pengacara di Jakarta Mas, pengangguran tanpa acara. Yang daftar sana, daftar sini, yang ngelamar sana, ngelamar sini, seperti itu. Tapi tetap optimis ya? Tetap optimis gitu, karena memang ayatnya Allah memang berbunyi ya Mas ya, maksudnya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti nanti Allah akan memberikan jalannya seperti itu. Dari situ ikhtiar saya maksimalin gitu, karena yang namanya manusia itu masih berusaha kok gitu. Biarkan yang di atas yang menentukan hasilnya. Seperti itu. Terus pekerjaan pertama kali apa yang Kak Ami dapatkan di Jakarta itu? Waktu itu sehingga bisa jadi betah sana.
Baik, waktu itu pertama kali saya jadi marketing laptop mas. Oh, marketing laptop. Marketing laptop merek Toshiba ya, waktu itu. Sorry, aku benar. Oke, lanjut. Baik, nah dari situ setelah mencoba untuk jadi marketing laptop, saya mencoba untuk ditawarin setelah jadi marketing itu, coba deh di sini di company saya lagi butuh nih untuk admin dan untuk dancer juga gitu, karena kebetulan di perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa ini ya, pelatihan motivasi seperti itu, dan kebetulan membutuhkan admin dan dancer juga gitu. Waktu itu saya nggak punya modal apa-apa mas, cuman modal ibaratnya ya modal sebelumnya, modal kepedean aja, yang memberanikan diri ya. Yang memberanikan diri, cuman ya udah eksis aja dulu gitu. Kalau ditanya bisa nggak, dalam hati mah deg-degan, bisa nggak ya? Aduh belum bisa. Tapi dengan mudahnya berucap ya bisa, Bismillah saya bisa pak, Bismillah saya bisa bu gitu. Walaupun di dalam pikiran aduh gimana caranya, ya tapi yang ini tetap belajar dan belajar. Dari situ kita nggak mungkin kok dilepas begitu aja gitu. Masa-masa ada pembelajaran sekali, 2 kali, 3 kali, tapi sesudah itu kan kita jadi tahu, oh ternyata dunia pekerjaannya seperti ini, oh job desk-nya seperti ini gitu. Jadi di situ ya saya mencoba untuk cepat menyesuaikan gitu, apa yang menjadi job desk saya, apa yang menjadi tugas dan hak kewajiban saya tunaikan di situ, saya laksanakan di situ gitu. Alhamdulillah tuh sudah bertahun-tahun dari 2008 sampai dengan 2012-an. 2012. Berapa tahun ya? 4 tahunan. Dan di situ ada pengalaman yang menarik buat saya. Di situ ada juga untuk event roadshow dari salah satu produk juga. Di situ kita roadshow untuk 4 kota mas, di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Di situ untuk event roadshow ini kita kolaborasi. Jadi di situ ada sekitar 2 jam memberikan informasi tentang pelatihan motivasi ini. Waktu itu untuk ke 300 sekolah SMP di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Itu motivasi tentang apa itu? Untuk motivasinya sederhana sih mas, menyelaraskan kata hati dengan kata di mulut gitu. Kalau untuk anak-anak pelajar kan biasanya kita tanya ini siapa sih yang pengen juara 1? Nah pada ngacung semua tuh. Jadi biar nggak lain di hati, lain di mulut gitu. Tapi kadang dia seperti itu. Ada saya pada ngacung semua tuh, yang pengen juara 1, yang pengen jadi bintang kelas. Tapi saya tanya kembali nih untuk pertanyaan berikutnya, siapa yang pengen juara 1 tapi malas belajar? Pada cengar-cengir tuh mas muridnya. Siapa yang pengen jadi bintang kelas, siapa yang pengen jadi juara 1 tapi sering bolos? Mulai dari otak mulai. Nah dari situ tugas kami adalah menyelaraskan antara keinginan di hati dengan keinginan di mulut gitu. Mereka ingin juara 1, mereka ingin jadi bintang kelas, mereka ingin menjadi mahasiswa sekolah yang murid yang berprestasi, tapi dengan perbuatan dan hatinya pun itu kita selaraskan gitu. Oke, itu sampai berjalan berapa tahun di perusahaan yang tadi kan? Kalau itu bersifat event aja sih, beberapa bulan. Oh. Jadi dari waktu itu sebelum Lebaran, hampir sekitar 1 tahunan mas, sekitar 1 tahunan untuk menggodok proyek tersebut ya, gitu. Terus habis itu masih di perusahaan yang tadi laptop itu atau sudah berbeda kan di perusahaan yang tadi untuk bidang jasa pelatihan motivasi itu tadi sampai dengan tahun 2012. Oke. Kemudian setelah itu di tahun 2012 sampai dengan sekitar 2-3 tahun ke depan, berarti sudah 2014-an ya. Di 2014-an saya mencoba untuk di dunia perbankan mas. Perbankan. Jadi kayaknya backgroundnya tuh bertolak belakang semua gitu. Jadi tapi dari situ seru gitu mas. Artinya saya mencoba untuk bidang background seperti ini, reaksinya seperti apa. Kemudian kita mencoba untuk bidang yang selanjutnya yang memang tidak ada keterkaitan ya, kayak gitu. Tapi ya udah, Bismillah coba saya jalanin gitu. Perbankan itu sampai berapa tahun itu pak? Sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Ya, di situ saya memegang untuk 4 perbankan. Gitu. Dan di situ saya diamanahkan waktu itu hanya untuk kartu kredit saja, atau kredit card. Ternyata setelah kinerja saya bagus, saya diamanahkan lagi untuk menjadi
telemarketing di personal loan Hmm. atau untuk kreditan keagunan. Oke. Itu berjalan sampai Sekitar 2014-an. 2014. Sekitar 2014-an gitu. Memang ada lika-liku ya di perbankan gitu. Sampai akhirnya ya sudah saya coba untuk mencoba dunia hal yang baru lagi. Saya mencoba menjadi SPG nih. SPG. Iya. Jadi memang selalu melakukan pekerjaannya itu memang nggak bertahan lama ya. Di angka 2 tahun, setahun gitu ya. Iya mas, nggak bertahan lama. Jadi ada suatu hal yang baru dan menarik, coba gitu ya. Iya. Gitu. Terus tadi terakhir SPG ya? Iya, Oke. SPG. Di SPG itu kurang lebih berapa lama Kak? SPG itu sekitar hampir 2 tahunan juga. 2 tahun juga. Iya, di situ. Nah, terus after itu Setelah SPG saya ini apa namanya dipinang nih. Iya, dipinang. Pinang dalam arti apa ini gitu? Dipinang untuk jadi agen asuransi nih mas. Oh, agen asuransi, luar biasa. Oke. Entah karena bawelnya kah, ceriwisnya kah, atau enak diajak ngobrolnya kah, gitu kan. Jadi awet buat ngobrolnya akhirnya Jadi, saya dipinang untuk jadi agen asuransi. Kalau saya lihat perjalanan ke AMI ini memang dari awal lulus sampai ke Jakarta sampai tadi di asuransi itu memang basically-nya itu suka ketemu sama orang ya. Jadi senang gitu kan berhubungan dengan orang lain gitu, ketemu orang lain gitu. Kenapa Kak? Ya kadang-kadang kan ada orang yang memang dia pekerjaannya itu maunya ya di belakang layar, artinya dia nggak jarang bersentuhan dengan orang-orang apalagi orang baru gitu kan. Kalau kami memang mencari sebuah tantangan yang bisa dibilang suka gitu loh ketemu dengan orang-orang baru gitu kan, apalagi dengan profesi yang baru kan otomatis yang ditemukan juga orang-orang baru gitu. Iya, betul. Itu kenapa? Karena memang dari sananya sih mas. Dari sananya memang suka bertemu dengan orang gitu. Karena kalau saya pribadi menurut saya bertemu sama orang itu asik gitu loh. Jadi ada aja yang bahannya diobrolin. Dari situ kita bisa bertukar pendapat. Dari situ kan kita juga bisa bertukar wawasan. Dari kita bisa kalau ada yang iseng-iseng mah kita bisa ngetes nih sejauh mana wawasan beliau gitu. Yang pastinya silaturahim menambah rezeki ya gitu. Oh, itu sudah pasti banget. Iya, betul itu prinsip kami. Gitu. Biasa. Tadi setelah dari agen asuransi tahun 2015 ya, itu sampai berapa lama? Sekitar 2017-an mas. Sampai 2017, 2 tahun juga. 2 tahun juga. Setelah itu? Baru dari 2017 sampai dengan sekitar 2019 menuju 2020 itu saya ini di bagian administrasi untuk salah satu perusahaan swasta. Di situ bergerak dalam bidang konservasi air tanah atau cakra resapan. Gitu. Ini nggak berhadapan dengan orang lainnya, orang baru ya? Lebih ke berhadapan orang iya, karena waktu itu dengan, saya harus bernegosiasi, saya harus bersilaturahmi juga. Oh, ke lapangan juga? Ke lapangan karena kan ibaratnya saya mau misalkan di daerah A nih, nah teman-teman di daerah A ini harus saya temuin, saya harus turun dulu supaya bisa di situ mau menerima proyek untuk cakra resapan gitu, konservasi air tanah gitu. Dengan segala kerendahan hati, waktu itu saya sudah pernah bersilaturahmi di kantor wali kota Jakarta Timur. Gitu. Oke, itu berjalan di salah satu perusahaan konservasi resapan air itu sampai tahun 2019-an. Ya, 2019-an. 2019. Ya, 2019-an. Setelah itu keluar. Nggak sampai pensiun di situ. Kan ada orang yang memang dia di satu perusahaan. Saya tua nanti di dalam tanah, Mas. Sampai pensiun di situ gitu. Ya, itu kebetulan perusahaannya juga milik sahabat ya, salah satu sahabat baik saya di waktu itu, karena kebetulan beliau adalah salah satu putra orang penting. Putra orang penting. Mungkin malu menyebutkan, jadinya
dikat dulu gitu. Jadi putra orang penting. Kepala orang penting gitu. Kak sambil diminum Kak. Boleh, Kita ngobrol santai aja. Baik, ya. Oke, terus setelah keluar dari tadi perusahaan tadi, melanjutkan karirnya kemana lagi? Setelah itu kan semuanya itu kan bergerak dalam bidang komersil ya, Komersil. atau profit ya. Hmm. Gitu. Dari situ baru saya dapat turun wahyu tuh mas, gitu. Turun Biasa. ilham, gitu. Coba deh, gitu. Bergerak aktif bergerak dalam bidang sosial. Gitu. Karena kan selama ini kan ibaratnya kita hanya mengajar duniawi ya. Gitu. Coba deh investasi akhiratnya juga mulai diperhatikan. Gitu. Ya sudah dari 2019 itu saya mencoba untuk bergerak dalam bidang sosial, untuk aktif di beberapa kegiatan sosial. Oh gitu. Seperti itu. Jadi pure tanpa mendapatkan apa ya kalau bisa bilang kompensasi ya, profit ya, Profit. karena lebih ke sosial ya. Betul. Di situ saya mencoba untuk mengabdikan diri saya, entah itu saya berkorban, saya masih dekatkan waktu saya, tenaga saya dan pikiran saya untuk di beberapa kegiatan sosial seperti itu. Karena kan kita nggak tahu ya lintasannya kapan. Betul. Dan saya mencoba untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat saya. Luar biasa. Nah itu berjalan atau memang masih berjalan sampai saat ini Pak? Atau sudah? Kalau untuk dari segi waktu memang sampai dengan saat ini masih berjalan. Oh, masih berjalan. Cuman frekuensinya yang saya kurangi. Karena kan sekarang sudah kerja kantoran ya. Berarti saya meluangkan waktu itu di luar jam kantor sama di hari-hari libur saya. Tapi tetap masih ya? Masih, kayak misalkan ibaratnya nanti ada acara skala nasional atau nanti acara event besar bulanan seperti itu, saya masih bisa ikut untuk event bulanan seperti itu atau untuk skala nasionalnya. Tapi kalau untuk secara teknisnya, untuk yang misalkan rapat bulanan atau rapat mingguan, bahkan untuk kegiatan-kegiatan pekan atau latihan-latihan untuk setiap pekannya, saya sudah mengurangi frekuensi di situ. Gitu. Saya sudah mengkaderisasi untuk beberapa kader saya selanjutnya. Gitu. Oke, jadi terus dari situ bisa tertarik atau ketemu dalam saya bilang tadi dunia baru menjadi seorang marketing properti. Nah, itu seperti apa Pak perjalanannya sampai sekarang ini? Baik, itu tadi ya berawal dari kegiatan sosial itu, terus pada di tahun 2020 tepatnya di awal Maret ya, waktu itu tempoh hari itu kita negara Indonesia salah satu negara yang terkena dampak untuk pandemi ya, gitu dan sampai saat ini juga dan sampai dengan saat ini, dan dari situ saya sengaja merumahkan diri sendiri mas. Iya, karena untuk jaga-jaga amannya ya. Gitu. Pensiun diri dong. Tapi nggak ada yang bayar. Belum makan. Saya dulu dari segala dunia persilatan, entah baik profit maupun non profit, kemudian kegiatan sosial juga saya break dulu sampai selama 6 bulan mas, sampai dengan Agustus 2020. Gitu. Tapi masih tetap di Jakarta, nggak balik ke daerah. Balik ke kampung halaman. Oh, balik ke kampung. Iya, karena waktu itu kan sempat akan ada isu-isu beberapa daerah akan di lockdown nih, gitu. Jadi saya berpikir waktu itu daripada nanti Lebaran saya nggak bisa pulang, mending saya Maret pulang dulu nih, kan lebih longgar, lebih leluasa. Ada yang mengikat saya mas. Cie. Jadi selama 6 bulan itu di kampung nih. Iya betul. Jadi kembali suasana di kampung. Iya, suasana pedesaan, suasana ketenangan, kesunyian itu saya dapatkan selama 6 bulan di kampung dan selama pandemi itu. Gitu. Dan waktu itu pun juga saya belum tentu setiap hari atau bahkan saya pun ibaratnya belanja ke pasar pun juga hampir 2 minggu sekali atau sebulan sekali, belanja bahan-bahan pokok itu selama sebulan sekali untuk mengurangi frekuensi ketemu sama orang. Seperti itu. Terus ada keinginan lagi untuk balik lagi ke Jakarta itu gimana Kak? Karena udah dari kampung ini kan mungkin udah merasa enak, nyaman. Iya, gitu. nyaman banget mas. Sampai saking nyamannya, tahu-tahu pundi-pundinya udah menipis ya mas. Oh gitu.
Kalau udah mau habis, balik lagi ke tempat nyari ini ya, rezekinya ya. Oh gitu. Oke. Terus? Dan di situ saya harus sudah mulai berputar otak mas, gitu. Saya harus memutar otak, saya harus berpikir keras lagi, gimana caranya saya supaya punya titik aman lagi, gitu. Saya harus punya aktif income dan passive income, gitu. Dari situ mulai sudah Lebaran Idul Kurban tuh, Idul Adha, gitu kan. Saya mencoba gimana ya, gitu. Tetap usaha, saya cari informasi dan lowongan, gitu. Karena kan untuk masa pandemi kan kita nggak tahu ya berakhirnya sampai kapan, gitu. Sementara udah pundi-pundi udah menipis, nggak mungkin dong jaga lilin terus di rumah, gitu. Sementara pun di rumah pun pasti akan ada pengeluaran kos-kos tersendiri kan, gitu. Pemasukan belum pasti ada, tapi pengeluaran sudah pasti ada setiap bulannya, gitu. Dari situ dan alhamdulillah ya, sujud syukur waktu itu Allah mengirim sahabat terbaik saya memberikan informasi mas, gitu. Beliau waktu itu via komunikasi ya, via WhatsApp, via telepon juga mau menanyakan kabar dan nanya saya masih di kampung, masih di daerah apa gimana, terus saya informasikan juga, gitu. Dan beliau memberikan kabar baik mas, kabar gembira, Mbak, coba deh kalau misalkan mau bekerja lagi atau mau cari penghasilan lagi, coba ikut salah satu kursus, salah satu pelatihan, di mana di situ nanti mbaknya nanti bisa berkumpul sama pengusaha-pengusaha yang lain, dan nanti kalau misalkan Mbak Aminah berkenan dan berminat, nanti bisa langsung terjun di salah satu usaha tersebut. Gitu. Oke, wah kebetulan nih dalam batin, wah pucuk dicinta Allah Mbak Mas, gitu. Pas kata ini ada yang nawarin, alhamdulillah banget kan. Gitu. Dari situ ya sudah, oke saya terima, ya boleh gitu. Informasinya itu bergerak di bidang apa? Coba aja salah satunya mungkin di properti mungkin. Oh jadi itu wadah, ada salah satu wadah komunitas pengusaha gitu. Padahal kami juga belum jadi pengusaha ya. Masih OTW ya? OTW. Masih inden lagi kan? Oke, terus? Gitu ya sudah, dari situ saya beranikan diri tuh untuk balik lagi ke ibu kota tercinta, gitu kan. Kemudian saya memberanikan diri untuk mempersiapkan itu semua dan menghadapi itu semua. Bismillah, kalau memang ini jalan yang terbaik, kalau memang ini takdir yang diberikan Allah untuk saya, ya dan saya jalan dengan pas dan masih menghati, Bismillah nanti akan ketemu kok jalan terbaiknya, gitu. Jadi itu semacam pelatihan gitu ya? Pelatihan. Betul, pelatihan, ada kursusnya. Selama berapa ini Kak? Kalau itu kursus pelatihannya selama 6 bulan. Oh 6 bulan. Selama 6 bulan. Khusus untuk marketing properti atau memang diajarkan apa itu Pak di situ? Untuk itu untuk keseluruhan ya secara umum gitu. Artinya contohnya misalkan Mas Reno mau memperdalam ilmu tentang properti nggak? Kalau misalkan mau, ayo ikut pelatihannya. Gitu. Setelah dari situ nanti Masnya boleh diberikan kebebasan atau keluasan mau bikin proyek sendiri atau mau dibuatkan untuk anak perusahaan untuk benar-benar kita terjun menjadi pelaku usaha bisnisnya. Jadi nggak cuma diajarkan bagaimana berjualan properti gitu, tapi semua ya jadi developer ya. Betul, ya. betul. Jadi developer. Dari itu pun kita juga mulai mengakuisisi lahan, mengeksekusi lahan, kemudian untuk untuk perizinan juga, baik dari tingkat yang sederhana maupun dari tingkat tinggi, itu kita jalani semua mas. Jadi memang ya diajarkan benar-benar dari nol banget ya. Betul, dari yang nggak tahu sama sekali, bahkan ada yang gaptek sekalipun, itu benar-benar kita iniin, ibaratnya kita tampung asal mau nurut dan ada kemauan. Gitu. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu benar-benar digembleng mas. Itu setiap 6 bulan sekali atau seperti apa? Kalau untuk informasi yang saya tahu itu per 6 bulan atau mungkin setiap tahun ya. Kalau ini saya belum tahu pasti. Cuman yang jelas untuk pembelajaran saya sama sahabat-sahabat saya itu selama 6 bulan. Nah, ngomong-ngomong sekarang untuk proyeknya sendiri itu di daerah mana Pak? Untuk proyeknya kami ada di daerah Tambun Selatan ya. Oh, Tambun Selatan Bekasi ya? Iya, Kabupaten Bekasi. Itu rumah harga berapa Pak? Rumahnya murah kalau di
situ. Kita sudah melakukan survei juga dari perumahan-perumahan sekitar, dari akuntan kita. Di situ kita mulai dari 300 jutaan. 300 jutaan. Betul. Dan itu pun speknya kita udah cukup bagus mas, gitu. Karena kalau untuk perumahan-perumahan yang lainnya kan masih pakai kategori untuk keramik ya, gitu. Kalau di perumahan kami kita sudah pakai granit. Nah, jadi ini sebagai pelaku perusahaan baru yang bergerak di bidang developer, apa nih yang kami tawarkan? Mungkin di sini ada sahabat properti yang sedang mencari rumah juga, apalagi rumahnya terjangkau ya, tadi hanya 300 jutaan, mungkin boleh sekalian berbagi tips untuk meyakinkan kepada sahabat properti agar harus membeli produknya kami nih. Boleh, silakan. Baik, sebenarnya banyak ya rumah di luar sana ya, beli KPR itu susah, prosesnya itu dan Iya, segala macam. kata orang seperti itu ya. Iya, kalau belum ya mencoba atau menjalani prosesnya tadi gitu. Tapi kalau misalkan sebenarnya ada yang mudah dan cepat gitu, tinggal dari tinggal dari komunikasi dan koordinasi baik dari pihak customer-nya, kemudian dari pihak developer-nya, dan yang ketiga adalah dari pihak perbankannya gitu. Kan ada yang konsumen yang merasa dalam tanda kutip ditipu lah atau apalah, jadi mereka udah bayar baik mungkin booking atau DP tapi lama pembangunannya. Itu kan menjadi catatan khususnya bagi kami yang memang di salah satu perusahaan developer itu mengantisipasinya dengan image-nya beberapa orang tentang cara membeli rumah seperti itu tuh bagaimana? Baik, nah kalau untuk yang seperti itu saya biasanya berikan informasi atau edukasi bahwa coba tanya untuk tentang perizinan atau legalitasnya gitu, karena legalitas itu nggak bisa didapat untuk sembarangan gitu, harus melalui prosedur-prosedur yang ada gitu. Dan kemudian ketika misalkan si developer ini sudah mengantongi perizinan, sudah punya legalitas, secara otomatis nanti developer ini akan mengajukan kerjasama atau PKS ke perbankan gitu. Nanti dari pihak perbankan pastinya akan mengucurkan dananya dari perbankan untuk developer itu apabila sudah memenuhi kriteria semuanya gitu. Jadi bank itu nggak akan ngucurin dananya kok, untuk nggak ngucurin dana sembarangan kalau legalitas atau developernya itu nggak jelas gitu. Kalau misalkan developernya udah jelas segala semuanya, otomatis perbankan pastinya akan secara otomatis memberikan kemudahan untuk mengucurkan dananya gitu. Karena dengan mengucurkan dana ke para debitur atau ke para pengkredit, dari situ kan nanti dari pihak perbankan akan mendapatkan asas manfaat seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau developer itu sudah kerjasama dengan bank, sudah ada mungkin kalau kita lihat kan di preslis PKS dengan bank mana aja gitu. Artinya memang dari segi legalitas dan juga persyaratan lainnya itu sudah memenuhi kriteria dari bank itu sendiri ya Pak? Iya, betul sekali. Nah ini untuk saat ini ada apa nih, promo apa nih untuk perumahan yang proyeknya kami? Oke, ada ngomongin promo jadi pengen jualan nih. Karena saya juga tertarik kan. Nah, yang salah satu yang menjadi kemudahan untuk para customer, biasanya kan mereka beranggapan bahwa kalau misalkan mau wajib rumah kan harus punya DP yang besar, harus DP punya yang banyak kan gitu. Nah, itu kita berikan solusinya mas gitu. Salah satu promonya adalah kita DP 0% atau tanpa DP gitu. Jadi kita cukup. Yang penting konsumen mampu ya membayar cicilan gitu ya. Iya, yang penting konsumen mampu membayar cicilan dan nanti kan akan antara penghasilan kemudian dipotong dengan biaya hidup dan lain-lain. Itu nanti masih ada tingkat keseimbangan atau kemampuan untuk bisa mengatur kredit rumah ini gitu. Nah dari kemudahan inilah yang biasanya menjadikan para pemilik lebih banyak lagi gitu. Artinya nggak harus orang yang punya DP banyak kok, nggak harus punya uang banyak dulu baru bisa punya rumah. Enggak, cukup booking fee
3 juta aja sampai dengan nanti serah terima kunci. Itu hanya 3 juta? Yes, betul Mas. Hanya Tinggal 3 juta saja. bawa badan dan bawa barang gitu ya? Oh, tinggal tarik koper doang Mas gitu. Dan itu rumahnya sudah lengkap dan siap pakai dan siap huni semuanya gitu. Terus apa lagi Kak rumahnya Kak? Setelah selain promo DP 0%, kita juga ada untuk free AC. Free AC? Iya betul, free AC itu 1 unit dan itu tanpa diundi gitu. Jadi ketika misalkan si customer atau misalkan Mas Reno nih, Mas Reno booking di bulan Februari ini, jadi nanti Mas Reno akan dapatin promo-promo yang berlaku di bulan Februari ini. Setelah tadi dapat DP 0%, kemudian free AC 1 unit dan itu pun tanpa diundi, sama yang ketiga yaitu free exhaust fan atau kipas gitu. Kalau bahasa sederhananya baling-baling bambu. Oh iya. Kayak Doraemon ya. Doraemon baling-baling bambu. Nah, kipas itu dipakai atau dipasangkan kita untuk di atas dapur. Betul. Ya, buat pendingin udara ya. Iya, buat sirkulasi udara. Jadi ketika misalkan nanti ketika pasangan suami istri yang customer ini si istrinya lagi masak, kemudian di ruang tamu sedang ada tamu, jadi tamunya nggak kebauan, nggak nyegrek batuk-batuk gitu kan. Nah, bau masakannya nyegraknya itu bisa lari ke atas gitu. Jadi walaupun ada tamu di depan, walaupun ada putra-putri kita yang sedang nonton TV di ruang tamu, mereka untuk pernapasannya tetap terjaga. Gitu. Jadi dari aspek kesehatan pun itu pun kita perhatikan sekali. Makanya kita berikan promosi untuk free exhaust fan gitu. Jadi udah free tanpa DP, biaya KPR juga free. Iya betul Mas, dan itu salah satunya. Kamarnya ada dua kamar tidur untuk kamar utama atau kamar dewasa, terus 1 kamar tidur atau 1 kamar anak. Kemudian untuk dapurnya juga sudah siap pakai. Kemudian untuk kamar mandinya kita sudah pakai toilet yang duduk Mas. Gitu. Karpetnya juga kita sudah sediakan, untuk tamunya juga sudah kita sediakan. Bahkan untuk air dan listrik itu sudah kita sediakan semuanya. Gitu. Bahkan lampu sekalipun sudah kita sediakan Mas. Jadi benar-benar customer itu udah tinggal tarik koper aja. Gitu, udah nggak perlu ngebor air lagi, udah nggak perlu pasang listrik lagi. Kadang suka ada yang beli rumah udah ngeluarin biaya sekian, ternyata masih ada renovasi habis itu ya. Gitu. Biasanya ini sangat memudahkan banget nih buat sahabat properti. Iya. Unit terbatas juga ya? Unit terbatas hanya 43 unit saja. Terus ini proyek perdana ya? Iya, proyek perdana. Terus tadi cerita kaitan perjalanan kami sampai sekarang dari manajemen properti. Apakah ini menjadi perjalanan terakhir atau masih mencari tantangan baru, Pak? Untuk saat ini sepertinya cukup ya, karena di sini cukup menjanjikan cukup, ya. Cukup menjanjikan sekali. Artinya kalau memang kita yang memang bekerja, otomatis kita pasti punya dapat penghasilan gitu. Tapi di luar penghasilan tetap pun kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih berkah lagi gitu. Salah satunya dari komisi itu tadi gitu. Justru semua marketing Mas itu adalah hidupnya dari komisi gitu. Alhamdulillah, tak terasa kita ngobrolnya udah hampir 1 jam ini. Luar biasa. Karena memang kalau kita cerita perjalanan tidak akan ada habisnya. Karena itu kan bagian dari cerita perjalanan setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, sebelum kita close, boleh dong tips dari kami buat para millennials gitu kan, yang saat ini mungkin masih kaum yang berbaring gitu kan di tempat tidur gitu, yang ada kegiatan apa-apa. Nah, boleh kasih tipsnya gimana nih biar bermanfaat, paling tidak mandiri lah gitu, tidak membebankan ke orang tua. Boleh Kak, silakan. Baik. Kalau untuk anak-anak milenial zaman sekarang ya, memang dari beberapa kategori atau dari beberapa background, entah memang keluarganya yang sudah berkecukupan, keluarganya yang sudah berlebihan,
atau memang keluarganya memang dalam masih kategori yang sederhana seperti itu. Nah, yang mau saya tekankan adalah kalau kita lahir dalam keadaan miskin itu bukan salah kita, Mas Beno. Jadi selama saya pribadi tidak merubah nasib saya, tidak merubah hidup saya, sampai kapanpun nasib saya akan begini-begini aja gitu. Makanya timbulkan keyakinan yang kuat, timbulkan kepercayaan yang kuat. Itu Allah nggak akan merubah suatu kamu sampai pada akhirnya kamu itu merubah dirinya sendiri gitu. Itu berlaku untuk saya pribadi dan bisa berlaku untuk semuanya. Jadi ketika misalkan si orang tersebut atau manusia tersebut kalau tidak mau dan tidak ada kemauan, tidak ada kemauan untuk merubah dirinya sendiri, sampai kapanpun, bahkan sampai akhir zaman, sampai tutup usia sekalipun, nasib beliau nggak akan pernah berubah. Nasib saya juga nggak akan pernah berubah, Mas, kalau saya nggak merubah diri saya sendiri gitu. Dengan saya merubah diri saya sendiri, otomatis saya akan tahu nih hasilnya seperti apa dengan perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya mimpi itu langsung terjadi langsung begitu saja ya. Mau itu langsung udah pindah berubah gitu, nggak ada. Itu hanya dialamin aja, Mas. Lalu gitu. Jadi mencapai, kalau saya boleh kutip, mencapai hasil itu memang harus dengan tindakan gitu. Biasa itu salah satu pesan yang dalam ya semoga di sini sahabat properti, kaum milenial juga gitu kan tahu gitu. Ya, dan itu tadi yang paling utama ya, Mas ya. Kalau untuk beberapa tipsnya, yang penting yang pertama kita positive thinking aja gitu. Saya dulu pun juga nggak punya modal yang banyak, modal materi nggak ada, Mas. Kan dari keluarga yang sederhana gitu. Thank you, terima kasih banyak Kak Ami. Banyak pelajaran yang kita petik, perjalanan beliau dan juga motivasi beliau. Ya kita di sini ngobrol santai tapi ambil pelajaran yang sekiranya bagus silakan sahabat properti ambil, yang kurang bagus dibuang. Jadi, karena memang di sini kita sifatnya sharing gitu kan, berbagi pengalaman. Ya, sekali lagi terima kasih kami waktunya dengan yang saat ini sudah super sibuk sudah meluangkan waktunya datang ke podcast saya. Ya, mudah-mudahan sharing kita ini bermanfaat ya, Mas ya, untuk orang banyak dan bisa menjadikan salah satu amal jariah kita nanti, dan ini bisa menjadikan investasi akhirat nanti kita. Ya, sekian untuk podcast di channel saya kali ini. Silakan bagi sahabat properti yang mau bertanya seputar tadi yang kita sharingkan atau mau tanya tentang produk yang tadi ditawarkan oleh kami, silakan komen atau nanti bisa hubungin langsung ke kami. Boleh disebutkan Kak? Hubungin kemana Kak? Boleh, berikan akses saya untuk yang khusus properti ya, gitu. Boleh nanti apabila berkenan untuk menjadi customer ingin mencari rumah, nanti silakan menghubungi nomor handphone saya di 0813 1920 3819. Itu sahabat properti silakan nanti tanya-tanya atau mau komen di bawah ini nanti bisa langsung aja. Mungkin itu yang bisa kita sajikan dalam podcast kali ini ya. Kemudian mohon maaf. Sekali lagi bermanfaat silahkan ambil. Kalau tidak anggap aja tidak ada. Sekian podcast saya kali ini. Selamat siang, salam sahabat properti. Terima kasih kami.